Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan kepada panitia. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi di dalam event Everybody Can Hack. Nah, pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah tentang Web Vulnerability Assessment. Sebelum kita mulai pada materi, saya akan perkenalan lebih dahulu. Saya Khalid Abdullah, member IDNSA di bagian Web Vulnerability Assessment. Untuk kontaknya khalid@idnsa. Nah, kemudian agenda-agenda yang akan kita bahas pada webinar kali ini ada 4 bab besarnya. Yang pertama ada apa itu Vulnerability Assessment, kemudian aplikasi web, cara kerja aplikasi web, kemudian yang kedua ada vulnerability apa saja yang ada pada web. Kemudian kita akan membahas 10 vulnerability yang ada pada web. Kemudian yang ketiga adalah web hacking tool. Dan yang keempat adalah cara mencari vulnerability atau celah keamanan pada suatu web. Masuk ke agenda pertama, apa itu vulnerability assessment. Sebelum kita mengetahui apa itu vulnerability assessment, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu aplikasi web. Ya mungkin di era sekarang orang sudah tidak asing lagi dengan namanya web. Hampir-hampir setiap kita beraktivitas gitu, kita pasti memerlukan web gitu. Contohnya misalkan kita mau cari lokasi suatu tempat gitu, kita buka web lewat desktop dan browser. Kemudian kita mau mencari informasi, kita langsung searching. Kita mau melakukan pekerjaan, di pekerjaan itu ada masalah tersebut terus langsung di searching di web ini gitu, untuk mencari solusi-solusi masalah. Jadi intinya web aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang diakses melalui web browser gitu. Jadi semua aplikasi yang diakses melalui web browser adalah web aplikasi. Ini ada jenis-jenis web aplikasi, ada search service seperti Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo. Kemudian ada e-commerce, ada Amazon, ada Alibaba, ada Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi di Indonesia. Kemudian ada sosial media, Facebook, Twitter, dan kawan-kawannya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa dibuka melalui web adalah aplikasi web juga. Gitu. Contohnya kayak misalkan aplikasi perbankan, kemudian meskipun hanya di lokal ya, kayak aplikasi perkantoran, itu juga aplikasi web. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja web? Kita kan tahunya cuma ketik di browser, kemudian enter keluar gitu webnya. Sebenarnya ada proses atau flow yang terjadi ketika kita mengakses suatu web. Yang pertama adalah secara default memang server sudah menjalankan fungsi service web itu sendiri. Gitu. Jadi ketika kita mengakses, gitu, klien mengakses suatu web aplikasi dan server sudah siap untuk menerima request atau pesanan dari klien, maka secara otomatis server akan meladeni request dari klien tersebut gitu, berupa form HTML gitu, atau dalam bentuk HTML lainnya. Nah, flow tadi dinamakan kalau misalnya kita request, namanya request. Kalau misalkan respon dari server, namanya response. Saya ambil bahasa singkatnya seperti itu. Kemudian isi dari request tersebut kayak gimana sih? Kita merequest suatu aplikasi pada server gitu, terutama pada web ya. Ini adalah bentuk request kita, klien dari perangkat kita ke server web service. Yang pertama ada request line, kemudian ada request header, kemudian ada request body. Nah, request header ini berisi tentang informasi-informasi perangkat kita, terutama di browser ya, user agent. Seperti misalkan jenis browser yang kita pakai, kemudian versi browser yang kita pakai, kemudian operating system yang kita pakai juga. Nah, ketika kita merequest suatu web,
maka jika web server tersebut memang aktif, maka web tersebut akan merespon. Nah, ini struktur respon dari server yang kita request tadi. Nah, request yang pertama ada statusnya masih oke, dan kemudian sama respon header-nya juga sama. Respon header-nya juga terkait tentang informasi tentang perangkat dari server, gitu. Meliputi misalkan kayak jenis web servernya apa, kemudian operating sistemnya apa, kemudian tipe-tipenya dan versi-versinya. Kemudian respon body-nya adalah HTML, gitu, atau halaman web yang kita minta. Gitu. Nah, kemudian membahas tentang kita tahu cara kerja web. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke vulnerability. Apa sih vulnerability itu? Vulnerability atau security hole itu, atau kalau misalkan didefinisikan secara ringkas adalah suatu kecacatan dalam perspektif keamanan informasi karena kesalahan dalam program atau desain. Nah, kalau diibaratkan ini rumah ya. Rumah ada pintu, ada jendela. Gitu. Setiap pengguna rumah bisa masuk dan keluar melalui jalan akses yang sah. Gitu. Nah, kalau vulnerability ini seperti lubang-lubang pada dinding atau lubang-lubang dimanapun yang bisa membuat orang lain, bukan pengguna rumah secara sah, bisa masuk dan keluar bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam rumah. Itu adalah gambaran vulnerability. Nah, kemudian penyebab vulnerability itu adalah salah satunya ya, ada hardware-nya, kemudian ada software, ada karena spesifikasinya. Contohnya kalau misalkan hardware gitu, celah keamanan karena hardware itu misalkan kita punya server, tapi secara perangkatnya, hardware-nya itu memang server lama gitu, server lama dan sudah muncul generasi-generasi baru yang lebih secure gitu, tapi kita masih menggunakan versi yang lama gitu. Jadi kemungkinan besar server tersebut punya banyak celah keamanan gitu, karena tidak support dengan teknologi-teknologi sekuritas yang ada pada masa sekarang. Kemudian ada software bug. Ini terjadi karena kesalahan pengkodean ya, programmernya tidak mengimplementasikan atau dia lupa mengimplementasikan atau tidak mengimplementasikan secure coding pada aplikasi tersebut atau software tersebut. Nah, kemudian spesifikasi. Celah keamanan karena spesifikasi biasanya karena versi gitu. Misalkan contoh ketika di web aplikasi ini kita kan butuh web server. Web server ada Apache dan Nginx. Nah, setiap web server ini setiap beberapa tahun atau setiap beberapa bulan dia akan update dan akan berganti versi. Dan vulnerability akibat spesifikasi ini karena dia nggak berganti ke spesifikasi yang terbaru dan lebih update. Maksudnya dia tidak versi yang dipakai saat ini sudah tidak disupport lagi oleh pengembangnya. Gitu. Misalkan versi 1 gitu, Apache 2 versi bla 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 gitu. Versi 1 titik bla 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 gitu. Dia udah nggak di-maintaining oleh pihak Apache-nya, kemudian pihak Apache-nya merekomendasikan ke versi 2 misalkan. Tapi kita tetap pakai ke spesifikasi yang pertama. Dan itu bisa menimbulkan celah keamanan pada aplikasi kita. Nah, dari penjabaran tadi di atas, secara umum, kita dapat tarik kesimpulan adalah vulnerability assessment adalah proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi atau mengukur suatu kerentanan atau celah keamanan pada suatu sistem, khususnya web ya, untuk pada webinar kali ini. Nah, kemudian di agenda kedua ini, kita akan membahas tentang vulnerability yang ada di web. Apa sih vulnerability yang ada di web? Sebenarnya banyak banget ya vulnerability yang ada di web. Itu ada ratusan atau bahkan ribuan jenisnya. Cuma pada kesempatan kali ini, saya sudah merangkum 10 top 10 vulnerability web berdasarkan OWASP. Apa itu OWASP? OWASP itu adalah Open Web
application security project. Gitu. Dia sebuah yayasan non-profit yang bergerak di bidang keamanan web. Gitu. Produk-produk risetnya berupa alat atau tool security, kemudian dokumentasi security, kemudian ada namanya panduan-panduan untuk membangun sistem yang secure. Nah, 10 web vulnerability versi OWASP ini ada, yang pertama ada injection, yang kedua broken authentication, yang ketiga sensitive data exposure, yang keempat ada XML, external entity atau XEE, yang kelima broken access control, yang keenam ada security misconfiguration, kemudian yang ketujuh ada cross-site scripting, yang kedelapan ada insecure deserialization. 9 adalah using komponen dengan vulnerability yang sudah diketahui, dan yang ke-10 adalah insufficient login and monitoring. Nah, yang pertama adalah injeksi. Apa sih injeksi itu? Vulnerability karena injeksi itu adalah dia vulnerability yang memungkinkan suatu attacker ini menyerang aplikasi kita dengan menyisipkan kode-kode ke dalam aplikasi kita melalui request tadi. Kayak misalkan kita ada aplikasi web kita ada form-form, ada form pendaftaran, ada form registrasi, ada form login gitu. Nah, kalau misalkan aplikasi kita nggak secure, maka attacker bisa melakukan injeksi melalui form-form tersebut. Misalkan form tersebut harusnya diisi email gitu. Tetapi karena dia nggak secure, alias dia punya celah keamanan, maka di form tersebut dia bisa dimasukkan kode-kode berbahaya, sebenarnya nggak berbahaya, kode-kode injeksi yang bisa membuat server atau web kita mengeluarkan data-data yang tidak seharusnya dikeluarkan. Nah, pada contohnya SQL injection ya, contoh vulnerability injection. Gitu. Nah, dia memanfaatkan celah keamanan yang ada pada SQL gitu. Nah, apa sih dampaknya ketika bisa aplikasi web kita terserang SQL injection gitu? Ya kalau misalkan SQL injection kan ke database ya. Jadi secara langsung attacker bisa melakukan mengambil data kita atau bahkan sampai memodifikasi data kita gitu, atau melakukan input, update dan delete data kita, atau bahkan mematikan service yang ada di service database yang ada pada server kita. Kemudian yang kedua ada broken authentication. Nah, broken authentication adalah vulnerability yang memungkinkan penyerang melakukan manual atau otomatis untuk mencoba mendapatkan hak akses akun atau apapun yang mereka ingin dalam suatu sistem, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendapatkan kontrol akses penuh terhadap sistem tersebut ya. Ini maksudnya adalah autentikasinya adalah buruk gitu. Misalkan kayak penggunaan password yang lemah, kemudian halaman loginnya bisa di brute force gitu, bisa dicoba satu-satu gitu. Misalkan username-nya ada 1, password-nya ada 1000 gitu, dicoba satu-satu gitu. Nah, itu tipe broken authentication. Kemudian ada sensitive data exposure ya. Tipe vulnerability ini sebenarnya nggak terasa sebenarnya, nggak terasa kayak celah keamanan gitu, karena dia hanya menampilkan data gitu. Tapi data-data tersebut, data-data sebenarnya data yang sensitif. Gitu. Contohnya kayak misalkan dia menampilkan informasi-informasi kayak misalkan nomor KTP, kemudian nomor kartu kredit, kemudian atau bahkan kita ya secara nggak sengaja gitu di sosial media gitu. Kita foto KTP kita, kemudian kita update di status Facebook misalkan. Captionnya gini, wah udah lama nih KTP nggak jadi gitu. Tapi secara tidak langsung kita mempublish data sensitif kita, personal identifikasi kepada orang lain gitu, pada publik namanya. Mungkin kita senang atau apa atau bangga gitu. Tapi suatu ketika bisa jadi data kita dimanfaatkan gitu, oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau attacker. Bisa jadi data kita dicuri gitu. Ketika attacker ini mau beli mobil misalkan, dia pakai identitas KTP kita. Gitu. Nah, dalam identitas KTP kan perlu nomor ID, nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Gitu. Dan kita nggak tahu ada orang yang pakai identitas kita, tiba-tiba ada tagihan pajak dan masuk. Gitu.
Nah, itu salah satu dampak dari sensitif data gitu, yang terekspos. Nah, kemudian ada XML internal entity, salah satu vulnerability yang memanfaatkan ya parsing input dari XML gitu. Dan sebagian besar parser XML ini rentan terhadap serangan external entity secara default. Nah, dampaknya dari XML external entity adalah yang pertama, si attacker bisa mengekstrak data, kemudian bisa menjalankan perintah jarak jauh atau remote dari server, meremote server kita, kemudian bisa memata-matai sistem kita, kemudian ada denial of service, serta mengeksekusi serangan lainnya. Nah, kemudian ada yang kelima, ada broken access control. Gitu. Ini broken access control ini adalah salah satu vulnerability yang tidak membedakan akses pada suatu aplikasi antara credential satu dengan yang lainnya. Contohnya begini, pada suatu web e-commerce ya, kita gambarannya gitu. Web e-commerce ini kan ketika bisnis prosesnya kan ada penjual, ada pembeli. Nah, di saat yang bersamaan ini penjual login gitu. Nah, di dalam fitur-fitur si penjual ini kan ada pertama pasang harga, kemudian jumlah produknya berapa, kemudian ada data-data lainnya yang terkait tentang dagangan atau jualannya. Nah, sementara seharusnya user biasa atau pembeli nggak bisa mendapatkan fitur tadi, gitu. Fitur untuk mengatur harga, untuk mengisi jumlah stok, untuk mengupdate data gitu. Seharusnya user biasa tidak boleh mempunyai akses terhadap fitur tersebut, tapi karena kesalahan pembangunan aplikasi atau kelewat atau bisa jadi apapun, sehingga user biasa bisa mengakses fitur-fitur yang seharusnya tidak bisa diakses oleh user biasa. Nah, dampak secara teknisnya adalah bisa jadi si attacker ini dia mengakses sebagai atau bertindak sebagai admin. Dia bisa hapus data atau bisa tambah data dan bisa menggunakan fungsi-fungsi istimewa lainnya gitu yang ada pada admin. Kemudian ada security misconfiguration. Ini vulnerability yang umum ada pada dunia IT. Ya biasa kayak misalkan default password, default configuration atau file atau directory yang tidak diproteksi. Kayak contohnya misalkan kita punya router, default password-nya admin gitu. Nah ternyata nggak diganti gitu, padahal itu udah jadi rahasia umum gitu. Dan itu bisa menyebabkan orang bisa masuk ke dalam router kita dan bisa otak-atik router kita. Dia bikin SSID baru atau bahkan dia mengganti password-nya gitu. Jadi kita nggak punya akses gitu. Nah di sini hampir sama dampaknya juga sama dengan vulnerability sebelumnya. Memberikan penyerang akses yang tidak sah gitu ya. Kemudian ada cross-site scripting. Nah ini cross-site scripting ini salah satu serangan yang ada di client side ya. Nah, si attacker ini bisa menyisipkan script-script berbahaya gitu, pada web tersebut gitu. Nah, kemudian biasanya di URL ya. Misalkan dia menyisipkan script untuk mencuri session admin. Nah, ketika udah masuk scriptnya dan tereksekusi oleh webnya, maka session tersebut akan dikirim ke attacker gitu. Misalkan attacker tersebut menyisipkan serangan yang untuk mencuri session gitu. Kemudian diinputkan ke web server. Nah, kemudian admin masuk gitu. Admin masuk dan secara otomatis script tersebut tereksekusi oleh browser ya. Jadi dia mengirim session itu ke alamat si attacker tadi. Sehingga session yang ada pada admin bisa diambil oleh attacker. Dampaknya juga pencurian session atau bisa akses tanpa hak yang sah.
Nah, kemudian ada insecure deserialization, ini yang jarang ditemui, tapi tetap ada gitu. Jadi kelemahannya adalah ketika proses convert dari bit string menjadi objek gitu. Nah, kemudian yang 9 adalah vulnerability yang muncul karena adalah komponen yang terdeteksi vulnerable. Contohnya kayak yang sebelumnya tadi ya, kayak misalkan WordPress. Nah, WordPress ini kan kita seharusnya kalau mau install yang terbaru atau yang sebelumnya diupdate. Harusnya. Kalau misalkan tahun 2020 ini, nah kita malah menginstal WordPress tahun 2018 gitu, yang sudah jelas-jelas misalkan sudah ada exploit-nya dan direkomendasikan untuk tidak digunakan. Nah, ini adalah vulnerability yang menggunakan komponen yang sudah diketahui vulnerability-nya. Kemudian ada insufficient logging dan monitoring. Nah, ini karena muncul karena sistem kita tidak termonitoring dan tidak terlogging gitu. Nah, misalkan gini, kita punya web atau server, dia udah berjalan dan running normal-normal dan nggak ada gangguan gitu. Karena normal kayak gitu, kita nggak pernah ngecek nih loggingnya kayak gimana, terus terjadi apa aja di server tersebut, kemudian siapa saja yang masuk gitu. Kita nggak pernah ngecek selama servisnya tetap jalan gitu, webnya tetap ada gitu, dan aman, nggak mati. Gitu. Nah, itu kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh attacker gitu. Karena tidak dikunjungi atau tidak dimonitoring oleh si pemiliknya. Nah, kemudian dari sekian banyak vulnerability, kita tadi bahas sekilas tentang 10 yang paling top dari atas di rating versi OWASP tadi ya. Nah, kemudian biasanya apa aja sih yang bisa mendeteksi vulnerability yang ada pada web tadi? Ya mungkin kalau misalkan hackernya pro, udah jago banget, dia nggak perlu scanner, nggak perlu tools gitu. Dia secara manual coding sendiri untuk mengeksploitasi suatu web. Tapi umumnya ada beberapa tools yang memang digunakan untuk mencari kerentanan pada web gitu ya. Ini ada web hacking tool yang akan kita bahas pada webinar pada kali ini. Ada 7 ya. Ada 7, yang 3 atas itu versi berbayar dan yang 4 bawah adalah versi free atau open source. Yang berbayar ada Acunetics, kemudian ada Burp Suite, ada Vex Vulnerability Explorer. Kemudian yang free ada 4, ada OWASP Z-Proxy, ini dari OWASP ya, yang tadi Open Web Application Security Project, kemudian ada Nmap, kemudian Nikto, dan ada WP-Scan, khusus untuk melakukan pencarian vulnerability pada framework WordPress. Nah, kita bahas satu-satu ya. Sebenarnya tadi itu kurang cocok sih kalau misalkan dinamakan web hacking tool gitu. Sebenarnya lebih tepatnya adalah web vulnerability assessment tools gitu. Karena tools-tools tadi adalah tools yang tujuannya diciptakan untuk mencari vulnerability atau secara kerjanya adalah tools yang digunakan untuk melakukan assessment pada web. Gitu. Nah, makanya kita sebut vulnerability assessment. Cuma sama aja ketika diibaratkan sebuah pisau dapur gitu ya. Pisau dapur memang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan dapur, memotong cabai, kemudian memotong sayur-sayuran gitu. Tapi oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau kriminal, pisau dapur juga bisa digunakan untuk kegiatan kriminal gitu, kayak membunuh, mengancam, atau lain sebagainya yang tidak semestinya digunakan pada tujuan awal penciptaannya. Kita akan review satu-satu tools vulnerability assessment. Yang pertama ada, sebelum bahas kita tentang tools, ini sebelumnya ini ya mungkin teman-teman udah tahu ya Kali Linux gitu, karena semua security tools banyak sudah terinstall di Kali Linux gitu. Jadi dari 7 tools ini, 4 diantaranya sudah ada di 4 diantaranya sudah terinstall secara default di Kali Linux. Yaitu ada Nikto, Nmap, WP-Scan, dan Burp Suite.
Nah, Burp Suite itu ada, tadi kan saya bilangnya versi berbayar ya, tapi ada juga yang versi community atau versi gratis. Tapi yang versi community, dia tidak bisa melakukan vulnerability assessment scanning. Nah, ini Kali Linux ya, teman-teman bisa lihat previewnya. Ada di poin kedua ada vulnerability analysis. Gitu ya. Web application analysis itu masuknya di situ, kayak misalkan WordPress scan, kemudian ada Nmap, ada Nikto. Yang pertama kita bahas review singkat tentang Nikto. Nah, Nikto ini kan tadi udah sedikit diserempet ya, kita ngejelasin kalau memang ini adalah tools bawaan Kali Linux. Kalau memang teman-teman pengen install, bisa juga gitu, nggak di Kali Linux, tapi memang ada rada ribet gitu, harus install melalui GitHub atau melalui source code-nya. Lalu apa saja sih yang sudah disupport atau yang bisa di-scan sama Nikto ini, yang bisa mendeteksi celah-celah apa aja? Yang pertama dia ada berapa ya, 10 lebih, dia bisa mendeteksi celah-celah keamanan pada web. Ada SQL injection, ada process scripting, HTML injection, kemudian ada script injection, ada denial of service, ada file upload, authentication bypass, dan ada remote file retrieval. Nah, jadi sekilas untuk penggunaannya ini, caranya dia memang base-nya command line ya, jadi nggak ada GUI-nya gitu. Jadi mungkin orang biasa yang nggak terbiasa dengan Kali Linux ini akan bingung gitu, karena misalkan menggunakan tools semacam Nikto gitu. Jadi dia kayak tampilan terminal aja gitu, atau CMD lah kalau di Windows, dia nampilin tulisan-tulisan aja gitu. Dan cara menggunakannya sih relatif mudah ya, cuma mungkin untuk dipahami rada ribet gitu, karena memang ini diciptakan untuk security test atau security engineer ya, jadi memang spesialisnya orang security. Kalau misalkan orang umum memang rada ribet atau rada lama karena harus mempelajari terlebih dahulu. Ini cara makanya, ini saya contohkan dengan target testphp.vulnweb.com. Ini salah satu web yang memang diizinkan untuk dites gitu ya. Mungkin teman-teman tadi udah dikasih disclaimer ya, kalau misalkan teman-teman mau mencoba ini, teman-teman saya harapkan mencoba web milik sendiri atau web yang sudah diizinkan. Karena jika teman-teman ngetes pakai tools yang tadi dengan web-web yang secara random atau nyari di internet, maka teman-teman sudah melakukan tindakan ilegal dan bisa kalau misalkan web tersebut rusak, teman-teman bisa dilaporkan kalau misalkan terdeteksi. Nah, balik lagi ke Nikto. Dia tinggal Nikto, terus kemudian masukkan web targetnya ya, di poin 1 ini. Nah, ketika dia mulai scan, kalau misalkan muncul vulnerability, dia akan muncul OSVDB. Apa sih OSVDB? Open Source Vulnerability Database ya. Jadi kumpulan database tentang vulnerability yang sudah terdeteksi. Nah, di Nikto ini dia munculnya sampai itu aja gitu. Nah, bisa jadi yang dimunculkan ini bukan celah keamanan, tapi informasi aja gitu. Makanya dia dimunculkan kode OSVDB yang di ini merah 3268 gitu. Dia menemukan directory admin pada web tersebut. Nah, dia kan belum tentu halaman admin aja kan nggak tentu dia vulnerable gitu kan. Nah, makanya ketika muncul informasi OSVDB terus ID-nya berapa, kita harus searching terlebih dahulu gitu. Dia ini apa sih ininya gitu, vulnerability-nya, penjelasannya apa, apakah ada exploit-nya apa enggak gitu. Nah, itu tentang Nikto gitu. Jadi ketika dia udah running pun belum tentu gitu kita ngerti dia vulnerability apa enggak gitu. Itu Nikto. Mungkin orang biasa bakal susah banget nih gitu, susah mengerti gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Nmap ya. Nah, Nmap juga sama kayak Nikto tadi ya, base-nya command line gitu. Loh, kok bisa Nmap jadiin web vulnerability assessment gitu? Padahal kan Nmap port scanning yang dipakai untuk mencari kelemahan pada server gitu, pada network gitu. Ya bisa aja kan, intinya web service ini kan berjalan menggunakan port ya. Kalau secara default kan port 80 HTTP atau 443 gitu kan.
Nah, tergantung pada saat kita development, biasanya kan kita pakai Docker atau pakai yang lainnya gitu. Jadi apa namanya, kita pakai port yang berbeda, kayaknya misalkan 8080 atau 5001 atau bahkan berapa gitu. Jadi nanti ketika menggunakan Nmap, tinggal kita setting di portnya aja. Nmap IP-nya berapa, tinggal portnya berapa. Nah, untuk Nmap sendiri, dia udah support beberapa ini ya, vulnerability assessment ya, kayak mendeteksi cross-site scripting, mendeteksi SQL injection, kemudian dia bisa nge-brute force ya, password di WordPress juga bisa, kemudian ada brute force HTTP, dia bisa ngetes terkait web aplikasi. Jadi meskipun dia network atau apa, network scanner atau dia memang khusus untuk network, tapi dia bisa juga udah support untuk web gitu. Terutama bukan Nmap yang biasa ya, pakai Nmap yang script engine gitu. Jadi pakai script engine, script full, kemudian diatur portnya berapa. Nah, kemudian selanjutnya adalah WP scan gitu. Nah, WP scan ini tadi ya sudah dijelaskan adalah khusus untuk melakukan scanning pada WordPress, framework WordPress. Nah, aplikasinya masih sama, basisnya command line gitu ya. Command line di Kali Linux tinggal panggil WP scan aja, kemudian masukin targetnya. Dan yang dilakukan WP scan ini apa sih? Yang pertama kan, tadi kan kalau misalkan scanning ini, dia kan mencari kelemahan pada web ya, mencari kelemahan. Dan WordPress ini kelemahannya ada sekitar 6 poin ya. 6 poin. Yang pertama adalah pluginnya. Biasanya kalau plugin-plugin ini, attacker kan biasanya mengeksploitnya kalau plugin-plugin yang sudah expired atau udah lama gitu, nggak di-maintaining oleh WordPress. Sehingga pluginnya harus di-update gitu. Atau plugin-plugin tertentu yang memang tidak disupport oleh WordPress lagi. Kemudian adalah temanya juga sama, ada yang vulnerable karena versi-versi lama. Kemudian ada username enumeration. Nah, si WordPress ini dia bisa mencari username apa aja yang ada pada suatu website di WordPress itu. Misalkan kan sebenarnya kan kalau di website biasa bukan WordPress kan kita nggak tahu ya adminnya, username-nya apa, ininya apa. Tapi kalau misalkan di WordPress ini, kalau misalkan dia kontennya ada komen, kemudian ada admin yang ngepost setiap artikel, maka WordPress ini bisa melakukan enumerasi terhadap user yang ada di WordPress. Serta kemudian brute forcing atau kalau misalkan bahasa manusianya, brute force ini kan mencoba satu-satu ya. Misalkan kita nama admin, passwordnya A, nama admin, passwordnya B. Gitu. Nah, kita punya list password, misalkan 1000 password dengan password yang secara umum dipakai oleh orang-orang. Kita coba satu-satu itu. Nah, kalau misalkan kita nggak ada pencegahan dari webnya, maka 1 juta list password pun bisa dieksekusi gitu. Dan kemungkinannya makin besar gitu. Kalau misalkan nggak ada pembatasan terhadap brute force tadi untuk melakukan login ya di website WordPress. Dan kelemahan WordPress lagi juga ada di halaman loginnya ya. Dia bisa melakukan enumerasi. Jadi kalau misalkan kita menginputkan username salah, maka dia bilangnya username salah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita menginputkan username betul, tapi password salah, dia bilang passwordnya aja yang salah. Gitu. Itu juga kelemahan dari WordPress secara default-nya. Nah, dari 3 tools ini, 3 tools yang tadi kita review sedikit, Nikto, Nmap, dan WP Scan, mungkin masih ngambang-ngambang ya, susah untuk dibayangkan. Gitu. Karena dia nggak pakai, yang pertama, dia nggak pakai GUI atau nggak ada tampilan interface-nya, cuma CMD aja dan tulisan-tulisan kayak gitu. Yang kedua, masih terlalu kompleks untuk dipahami cara penggunaannya, serta cara membaca hasil dari scanning-nya. Nah, untuk selanjutnya, yang keempat ini, dia Zaproxy ya, dari OHAPS. Ini tools vulnerability assessment yang dia sudah bisa gitu, sudah punya interface, gitu. Jadi nggak kayak lagi. Dan ini bentuknya aplikasi desktop. Jadi lebih gampang gitu. Kalau misalkan teman-teman mau nyoba atau download. Dan ini open source ya, teman-teman bisa download di zaproxy.org, download, teman-teman tinggal pilih installer yang mana gitu.
atau Windows 64 atau 32 atau pakai Linux gitu. Tergantung perangkat teman-teman. Dan instalasinya juga mudah gitu. Dia nggak memerlukan sertifikat bla bla bla. Jadi install langsung bisa dipakai. Nah, kemudian apa aja sih yang bisa di-support ini, dia udah banyak juga, hampir 10 vulnerability tadi, karena yang membuat OWASP, artinya tools ini bisa mengcover pendeteksian 10 vulnerability yang tadi dijelaskan sebelumnya. Nah, karena yang membuat riset OWASP, kemudian OWASP membuat aplikasi juga untuk melakukan assessment testing pada web aplikasi. Dan ini juga cukup bagus dan relatif mudah banget gitu. Orang semuanya bisa pakai gitu, tanpa harus dia seorang security engineer. Karena secara tampilan juga bisa atau gampang. Nah, kemudian yang selanjutnya ada Burp Suite. Nah, ini Burp Suite ini ada 3 versi yang tadi saya bilang sebelumnya, kan ada community, kemudian ada yang enterprise, ada yang profesional. Itu cuma beda di fiturnya aja. Cuma yang community kan terbatas, tadi nggak bisa melakukan vulnerability assessment secara otomasi gitu. Tapi secara manual bisa gitu. Sebenarnya cara kerja Burp Suite ini kan dia melakukan intercept ya. Kalau misalkan kita mau nge-bypass login gitu kan. Nah, kan ada tuh script-script untuk nge-bypass login. Dan script untuk nge-bypass login ini, dia membutuhkan special karakter. Gitu. Nah, ternyata pada webnya itu, dia udah terfilter gitu. Kita nggak bisa menginputkan special karakter single quote ke form tadi gitu. Makanya ketika kita melakukan input biasa, kemudian kita kirim ke server, nah di tengah-tengahnya itu Burp Suite bekerja gitu. Melakukan pencegatan terhadap request kita, yang tadi ada di body, tadi kan ada header, terus body ya di body kita, kemudian kita modifikasi tuh isi form yang kita inputkan tadi dengan script bypass login. Nah, keunggulannya tools-tools yang berbayar ini apa sih? Keunggulannya kok bisa berbayar sama yang enggak gitu. Padahal kan sama-sama pendeteksi vulnerability. Gitu. Ya keunggulannya kalau tools berbayar ini biasanya report gitu. Nah, di suatu perusahaan besar ini kan kayak misalkan infrastruktur IT-nya gede, itu kan kalau misalkan ada assessment ini diperlukan report nih kalau udah melaksanakan assessment gitu. Karena untuk perbaikan developernya dan untuk pengembangan software berikutnya. Gitu. Nah, tentu saja nggak cuma untuk developer gitu. Pihak eksekutif juga harus dikasih reportnya kalau memang sudah dilaksanakan assessment gitu. Karena itu bentuk laporan pekerjaan secara bulanan. Nah, di report-reportnya juga mungkin ya rada susah kalau orang-orang umum baca, wah ini apa sih vulnerability ini bla 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 gitu. Nah, ini berbayar ya. Untuk kemudahan penggunaannya ini relatif lebih ribet karena kita harus pindah-pindah ya dari browser ke Burp Suite, ke browser lagi gitu. Jadi nggak rada susah lah, nggak satu kali klik gitu. Beda sama yang sebelumnya, yang Zaproxy itu kan sekali klik bisa gitu. Bisa langsung scan kayak antivirus biasa gitu. Kemudian muncul vulnerability. Kalau ini emang bolak-balik, harus bolak-balik. Dari browser, Burp Suite, browser, Burp Suite. Nah, selanjutnya ada Acunetics. Nah, ini lumayan banyak atau banyak banget mungkin ya yang udah pakai tools ini gitu. Ini berbayar juga. Kalau misalkan teman-teman mau download, teman-teman harus mengajukan dulu gitu email dan nomor ini, nomor telepon dan perusahaan. Kalau tadi Burp Suite kan ada yang berbayar, ada yang community ya. Jadi kita masih bisa download yang versi community. Kalau Acunetics ya mungkin versi trial ya, cuma kita harus menginputkan biodata kita dulu gitu, dan perusahaan-perusahaan kita ke web Acunetics itu baru beberapa hari review, kalau diterima ya kita dikasih trialnya, kalau enggak ya enggak. Nah, ini Acunetics ini udah dipakai di perusahaan-perusahaan gede ya, kayak AWS, kemudian ada US Air Force, ada AVG, NASA juga pakai Acunetics kan. Di web-web ininya di bawahnya kan dia yang sudah menggunakan Acunetics. Nah, kenapa sih dia banyak ini? Dia ngeklaimnya kan dia banyak vulnerability yang bisa terdeteksi oleh Acunetics.
Kemudian false positifnya juga dikit. Jadi sekali deteksi dia nggak mungkin error atau false positif, atau misalkan kayak terdeteksi celah tapi dia bukan celah gitu, itu false positif ya. Kemudian reportnya bagus gitu. Nah, dia bisa menyajikan report dalam banyak versi, misalkan versi developer report, versi executive summary report, versi ISO report, versi quick report gitu. Itu banyak yang disediakan oleh Accounetics itu, makanya orang juga banyak tertarik. Selain mudah juga cara makainya gitu, kayak nyeken antivirus aja gitu. Nah, kemudian ini ada VEX atau Vulnerability Explorer. Ini adalah tools vulnerability assessment yang web dari Jepang gitu ya. Nah, si VEX ini dia di negaranya di Jepang, dia nomor 1 gitu, terbaik nomor 1 gitu. Yang pertama, dia ngasih reportnya jelas dan enak gitu untuk melakukan remediasi atau perbaikan setelah dilakukan vulnerability assessment. Kemudian supportnya juga bagus, dan dibandingkan semua tools ya yang sebelumnya tadi saya jelaskan, VEX ini lebih custom ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan kita menginputkan URL target 1, terus di-scan semua ya. Nah, kalau kita misalkan webnya gede banget nih, gede banget, web e-commerce, udah di-scan waktu bulan pertama, dan bulan berikutnya ada penambahan modul payment misalkan. Nah, kita pengen nyekan modul payment-nya doang gitu. Nah, kalau di website-website apa namanya itu yang tadi kan dia nge-scan-nya secara heuristik ya, dari semuanya satu-satu. Di VEX ini dia bisa nge-scan satu halaman aja gitu, di halaman yang sudah kita tentukan skenario-nya. Jadi ini pakai proxy, kita ambil proxy di web halaman tertentu aja yang mau kita scan, dan kita bikin skenario-nya, kemudian kita scan. Ini lebih fleksibel kalau menurut saya, VEX ini. Nah, dari 7 tools ini, mana yang pernah saya pakai? Saya pernah pakai semuanya. Gitu. Saya pernah pakai semuanya tergantung project-nya apa. Kalau misalkan WP Scan untuk apa ya tadi? Untuk melakukan vulnerability assessment terhadap framework WordPress. Nah, kita mencari tuh celah-celah yang ada pada WordPress. Gitu. Mencari celah-celah yang ada pada WordPress. Apa namanya? Seperti pluginnya, kemudian temanya, kemudian apa namanya? Username-nya apa gitu. Dan dia bisa nge-brute force juga kalau misalkan apa namanya? Weak password-nya lemah gitu. Jadi password default gitu, kayak admin gitu. Tes 123, admin 123 gitu. Jadi itu kan udah banyak diketahui sama orang. Dan itu bisa di-assessment melalui WordPress. Kemudian Nikto. Kenapa saya menggunakan Nikto gitu? Karena kalau tadi dijelaskan, wah ribet untuk apa? Nah, Nikto ini keunggulannya ini, Nikto, Nmap, dan apa namanya WP Scan ini, karena dia nggak mempunyai GUI, jadi dia ringan gitu. Secara penggunaan tuh dia nggak memakan banyak source dari perangkat kita gitu. Jadi nggak sampai nge-hang atau apa gitu. Jadi kita cuma running di terminal, muncul kayak gitu, dan cepat, relatif lebih cepat kalau mereka itu. Karena nggak ada GUI-nya ya. Biasanya kan yang nge-hang kan gara-gara ada GUI-nya gitu. Jadi komunikasi antara back-end dan front-end-nya mungkin terganggu kalau misalnya lagi nge-scan. Karena nge-scan ini kan kayak tadi ya, misalkan kita mau ngetes SQL injection. SQL injection itu tesnya ada berapa ribu gitu. Ditembakkan secara berbarengan. Request, kita minta 1000 request ke server untuk melakukan testing SQL injection. Itu baru SQL injection. Gimana cross-site scripting? Gimana tes-tes yang lain gitu. Nah, bisa jadi kan dalam suatu testing itu kita bisa melakukan atau mengirimkan di atas 10.000 request. Makanya ketika kita testing, terlebih dahulu kita harus mengetahui web tersebut ada firewall-nya enggak gitu. Kalau ada firewall-nya, otomatis nih testing kita, request kita yang tadi strukturnya yang udah dijelasin di depan akan di-drop sama firewall-nya. Karena dianggap nge-flooding atau membanjiri traffic akses kepada web tersebut yang bisa menimbulkan denial of service. Dan Nikto, Nmap, dan WP Scan ini ringan,
Dan menurut saya sih nggak bermasalah ya dengan mereka. Mungkin dengan orang awam mungkin, wah ini tulisan doang, bingung gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu masalah, cuma nanti ketika report atau ketika membuat laporan, kita harus membuat laporan dengan versi bahasa yang bahasa manusia gitu. Kalau Nick tadi kan masih bahasa mesin ya, masih bahasa pemrograman banget. Jadi nanti harus dijelaskan, ada pengertian, ada dampak, ada efek, kemudian attack vektornya apa gitu. Untuk ketiga aplikasi ini yang nggak pakai user interface. Kemudian yang pakai user interface ada 4, Acunetics, Burp Suite, Vex, sama OWASP. Udah pernah pakai juga? Pernah, saya pernah pakai semuanya. Makanya kita review gitu. Untuk Burp Suite tadi, saya spesialnya untuk itu tadi ya, misalkan untuk nge-bypass, untuk memodifikasi parameter, itu kan misalkan di depan atau di interface-nya kan kita nggak bisa input spesial karakter ya, kayak petik, kurung buka, kurung tutup, kemudian garis miring, dan lain sebagainya. Gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan query-query atau script-script yang bisa diinputkan ke dalam aplikasi. Jadi ketika kita pakai Burp Suite, kita bisa memanipulasi inputan tadi karena kita mengintercept ya sebelum dikirim ke server, request kita diintercept oleh Burp Suite, kemudian kita modifikasi, kemudian Burp Suite melakukan forward ke server terhadap request kita. Nah, kemudian untuk yang Acunetics, gitu. Bagaimana tentang Acunetics? Ya saya pakai juga nih. Secara tampilan memang lebih enak ya. Mungkin maaf teman-teman, nanti mungkin di akhir saya coba demokan. Mungkin ini akan sedikit kayak ngambang-ngambang ya. Acunetics ini kenapa dia enak? Karena secara tampilan dia enak banget, nyaman, kemudian dan simple. Sehingga kalau misalkan webnya nggak terlalu besar ya juga pakai Acunetics. Cuma kalau web-webnya besar, saya pakainya Vex. Dan yang tadi kan dijelasin relatif sebentar lama. Sebentar lamanya berapa sih gitu kan? Nah kalau Nikto, Nmap dan ini paling lama ya. Kalau misalkan Neken itu paling 3 jam, 4 jam lah ya. Kalau Acunetics bisa sampai 6 jam dan di atasnya. Kalau memang website yang sama dengan PD yang sama. Cuma kalau misalkan yang saya pakai terakhir kemarin, saya melakukan vulnerability assessment ya di suatu perusahaan. Sekitar 14 hari melakukan scanning. Nah, jadi kita scanning terus. Nah, gimana sih? Kok laptopnya nggak rusak, kok komputernya nggak ini? Nah, untuk scanning ini sebaiknya memang menggunakan perangkat yang dedicated gitu, atau khusus untuk perangkat scanning itu sendiri. Gitu. Jadi kita bikin skenario scanningnya, kemudian kita tinggal maksudnya kita scan terus kita tinggal aktivitas lainnya. Nah, dari 7 ini gitu, mana sih yang direkomendasikan gitu untuk teman-teman melakukan vulnerability assessment untuk website pribadi ya, terutama untuk mengetahui apakah website yang teman-teman kelola ini ada celah keamanannya apa enggak gitu. Nah, itu saya merekomendasikan untuk menggunakan Zap Proxy ini. Karena selain dia free atau open source, dia juga gampang instalasinya dan gampang cara penggunaannya. Sehingga teman-teman bisa menggunakan ini dengan gampang gitu ya. Menggunakan alat ini dengan gampang. Oke, selanjutnya untuk tools reviewnya dikit ya, harga ngambang mungkin ya. Mungkin nanti akan ini. Nah, selanjutnya adalah cara mencari vulnerability atau celah keamanan suatu web. Caranya ada 2. Yang pertama manual, yang kedua automation. Gitu. Nah, yang manual ini adalah dicek satu-satu. Gitu. Gimana caranya kita ngecek setiap tipe vulnerability secara satu-satu atau manual. Gitu. URL-nya ini gitu. Tes 1 lagi ngetes. Kemudian URL yang lain tes 1 ini dan diulang-ulang dengan signature yang sama atau script yang sama gitu. Itu akan memakan waktu yang sangat lama gitu. Kecuali kalau website kita cuma 5 halaman. Nah, apa yang terjadi ketika website kita
ratusan atau bahkan belasan atau bahkan ratusan ya. Wah, pasti itu akan sangat merepotkan gitu kalau pengetesan secara manual, sehingga muncullah opsi dengan tes vulnerability secara automation gitu, yaitu dengan tadi tools-tools yang sudah di review sebelumnya di atas. Nah, kemudian untuk para misalkan script kiddie atau orang yang iseng-iseng melakukan serangan, tools mana aja sih yang biasanya dipakai gitu kan. Nah, kalau misalkan orang yang biasa ini iseng-iseng atau melakukan serangan terhadap web gitu, biasanya dia nge-scan-nya pakai Nikto, Nmap atau WhatsApp gitu. Nah, jadi dia memang yang udah tertanam ya, udah free dan gampang. Nah, kemudian tadi ya secara otomatis, jadi dibiarin aja skripnya berjalan, ditinggal, kemudian nanti ketika sudah sudah selesai, tinggal dicek teman-temannya apa aja. Gitu. Nah, pada webinar pada kali ini, saya akan membahas sedikit untuk cara mencari vulnerability yang ada pada web secara manual ya. Pada slide berikutnya, kita akan banyak lebih bahas ke satu vulnerability, yaitu SQL injection. Nah, sebelum kita mencari atau mendeteksi SQL injection itu apa sih? Nah, definisinya ini secara gampangnya ini ya. Salah satu teknik eksploitasi yang sudah lama gitu. Tapi masih efektif untuk dipakai sekarang gitu, karena banyak programmer yang tidak mengimplementasikan kaidah-kaidah security untuk pembangunan suatu web aplikasi gitu. Jadi kesalahan coding lah intinya. Atau bisa jadi si programmernya ini pemula, tidak mengetahui konsep security, atau bisa jadi lagi karena dikejar-kejar oleh waktu gitu, karena banyak project dikejar-kejar jadi asal jadi gitu, nggak diseriusin tentang security-nya. Biasanya lagian website saya nggak terlalu penting, nah itu kan beda ini lagi. Nah, kemudian cara mendeteksinya gimana sih? Nah, sebenarnya ada banyak banget cara mendeteksi SQL injection ya. Dan tipe-tipe SQL injection-nya gitu. Pada webinar kali ini saya mencoba mencari cara yang paling gampang dan bisa dimengerti semua orang gitu, tanpa terkecuali gitu ya. Jadi orang-orang umum pun bisa mendeteksi gitu SQL injection gitu dengan sangat mudah. Gitu. Yang pertama, cara mendeteksi SQL injection itu ada apa enggak pada suatu web. Yang pertama, cari di mana SQL tersebut digunakan. SQL apa sih? SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk komunikasi ke database gitu. Nah, artinya sesuatu atau suatu web, suatu fungsi yang berkaitan dengan data gitu, itu adalah menggunakan SQL gitu. Kayak misalkan nih login. Nah, login kan dia masukin username sama password gitu. Kemudian dia ngecek di database ada nggak username password tersebut. Kemudian tambah data gitu atau update gitu. Nah, kita menambahkan data stok, misalkan stok galon di gudang ada 5 gitu. Tambah data, tambah kemudian datanya ngupdate jadi dari 5 jadi ke 10 gitu, tambah 5 tadi. Kemudian kita menghapus data. Misalkan, wah ini di toko online kita stoknya sedang habis gitu. Jadi kategori barang tersebut dihapus. Kemudian ada searching, dia juga mencari di database. Nah, kemudian ada mengupdate data juga ada di database. Intinya semua yang berkaitan dengan database itu menggunakan SQL. Menampilkan data juga sama, menampilkan artikel ke-1 gitu. Kemudian menampilkan artikel ke-2. Gitu. Nah, ini contohnya adalah cara gampangnya adalah ketika sudah tahu nih kita SQL-nya di mana. Nah, kemudian kita menambahkan single quotation atau petik 1 di URL yang tadi yang ada SQL-nya gitu. Di bagian namanya di bagian ID atau di bagian angkanya atau di bagian setelah sama dengan gitu. Kalau bahasa umumnya gitu. Nah, ketika terjadi error, nah errornya ini nih yang perlu teman-teman catat atau garis bawah ini. Nah, tipe-tipe error yang kayak gini nih. Ini ada 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 error ya. Pokoknya berkaitan dengan SQL gitu. Pokoknya kalau yang bilang SQL itu, nah dia berpotensi untuk maksudnya berpotensi untuk diserang melalui SQL injection atau dia punya celah keamanan SQL injection. Nah, contohnya gimana sih realnya kayak tadi? Nah, ini kan contohnya situs nih. Situs target atau situs kita, terus bla bla bla, ID sama dengan 23. Kan banyak ya. Kalau situs-situs kan, kalau URL kayak gitu ya. Kalau misalkan dia nampilin artikel keberapa 23. Kemudian ada kategori apa dia, kategori misalkan sebuah buku ya, kategori buku IPA, kategori buku IPS gitu. Nah, setelah kategori sama dengan itu, di belakangnya 23 itu, kita kasih tanda petik. Nah, ketika dia memang punya kerentanan SQL injection ini, maka dia akan error nih, muncul error. Errornya contohnya kayak yang di samping ini ya, yang ini. Nah, error ini. Ini error nih di bagian ini gitu. Error di bagian ini. Nah, itu cara mendeteksi secara manualnya yang gampang ya. Yang orang ngerti secara teknis, belum lagi nanti ada teknik-teknik yang susah dijelaskan secara secara lisan ya, memang harus secara kode gitu. Nah, ini yang paling gampang dan dimengerti. Nah, biasanya hacker ini pakai kesempatan ini untuk menyerang web ya, biasanya pakai Google Docs ya, misalkan in URL PHP tanda tanya ID sama dengan gitu kan. Nah, dia mencari URL yang ada string ininya gitu, ID gitu. PHP ID sama dengan setnya negara apa. Jadi Google akan memunculkan semua situs yang mempunyai URL seperti yang diinputkan pada Google Docs tadi ya. Kayak in URL, misalkan PHP tanda tanya ID sama dengan 23. Nah, itu sering, mungkin yang nyoba-nyoba ini script kiddie ya. Jadi teman-teman, saya sarankan juga jangan nyoba sih ya. Kalau misalkan nanti, kalau bisa nyobanya yang punya web sendiri atau memang web khusus gitu. Untuk dicoba. Karena memang ini salah satu bentuk tindakan ilegal gitu. Tujuannya sih memang ngetes aja. Cuma kan kita nggak punya hak akses secara sah. Jadi, kalau memang udah diizinkan sih silakan gitu. Tapi teman-teman, saya sarankan untuk memakai web sendiri. Nah, ini secara manual. Bayangkan kalau misalkan webnya besar gitu. Kita kan nggak mungkin nih ngetes satu-satu, petik satu error nggak gitu. Dicatat URL mana nih yang error, URL mana yang enggak gitu. Kan nggak mungkin. Makanya muncullah gitu tools-tools yang dipakai untuk vulnerability assessment tadi. Nah, ini baru SQL injection aja ya yang dijelaskan. Tadi ada ratusan atau bahkan ribuan tipe-tipe vulnerability yang ada di web. Nah, itu kan sangat merepotkan kan kalau misalnya kita ngetes manual. Nah, makanya muncullah di testing secara otomasi menggunakan tools tadi. Nah, ini saya akan sedikit mereview tentang dua tools ini. Ya mungkin nanti saya akan coba salah satu ya, didemokan secara live. Semoga nggak ada kendala ya, karena memang biasanya pas nge-scan ini, itu kan berat ya. Jadi kalau misalkan ditambah live streaming seperti ini, saya belum nyoba sih. Kalau kemarin sih kita nyoba rada ngelak-ngelak dikit gitu, ketika kita melakukan scanning sekaligus streaming seperti ini. Oke, yang pertama adalah Acunetics. Nah, tadi kan kita baru ngebahas nih secara secara awang-awang nih, nggak tahu rupanya kayak gimana, ini cuma gratis, laporannya bagus atau apa. Nah, ini sekarang kita lebih ke teknisnya, gitu. Kita membahas tentang aplikasinya. Nah, ini Acunetics, saya pakai yang versi Consultant Edition, versi 10,5. Nah, ini ada beberapa tools yang bisa digunakan oleh oleh kita atau tester security. Yang pertama adalah ada set crawler, target finder, subdomain scanner, clean SQL injection, HTTP Dater, HTTP sniffer, HTTP buzzer,
authentication testing, kemudian ada menghasilkan komparasi antar resultnya. Nah, mungkin ini ya terlalu banyak yang perlu kita pelajari, tapi kita nggak perlu banyak-banyak mempelajari hal tersebut karena kita akan melakukan quick scan gitu atau melakukan vulnerability secara quick gitu. Jadi kita pengen cepat aja gitu mengetahui web kita ini ada vulnerability-nya apa enggak gitu kan. Nah, kita tinggal ini ya, di Akunetis ini dia pakai wizard, jadi gampang banget ketika kita klik new scan, kemudian kita masukkan web target kita pakai single website aja. Nah, ini tsphpvulnerable.com ini adalah webnya Acunetics ya, jadi website itu dibuat untuk dedikasi melakukan tester security gitu. Nah, kita masukkan target, kemudian kita next saja kan. Kita next. Nah, di sini kita di scanning profile-nya, kita milih nih. Kalau default itu biasanya dia punya settingan default yang dia nge-scan jenis-jenis vulnerability apa aja gitu, yang harus di-scan gitu, kalau misalkan default. Ada beberapa listnya. Cuma kita bisa custom juga, memilih misalkan tipe vulnerability apa yang akan kita scan gitu. Misalkan ada tipe vulnerability file upload aja gitu, atau misalkan kita pilih parameter manipulation atau pilih apa gitu salah satu. Biasanya dipaket-paketin sih. Kalau misalkan di Vex ada misalkan vulnerability yang paling banyak muncul di tahun 2019 gitu. Nah, itu bisa dipilih jenis-jenis signature-nya gitu. Nah, ini juga gampang, tinggal pilih tipe scanning-nya apa. Kemudian kita next. Nah, next ini kita Akunetic-nya akan crawling tentang informasi webnya gitu. Meliputi teknologi, kemudian meliputi teknologinya, kemudian meliputi web servernya apa, kemudian URL-nya apa gitu. Nah, kemudian kita next. Nah, ini kayak sama ya, kayak nyekan virus kayak di komputer gitu kan. Scan virus di komputer, dia tinggal scan aja. Biarin lah, kita bisa tinggal makan atau tinggal kegiatan lainnya atau ngoding. Nah ini yang tadi saya bilang, kenapa banyak memakai Akunetic ya, karena tampilannya enak ya. Yang merah ini high tipenya, kemudian yang kuning ada tipe medium, kemudian ini ada bar progresnya, kemudian presentasi perbandingan antara temuan yang tinggi, medium, dan low. Oh ya, jadi vulnerability ini ada punya ini ya, risk, punya tipe ini ya, punya tipe apa namanya, risknya. Jadi ada yang dia tipe yang high atau tipe yang critical, kemudian tipe medium dan tipe low. Biasanya yang tipe high ini yang dia berpotensi merusaknya lebih tinggi gitu. Kayak misalkan SQL injection high itu karena tadi gitu dianggap dia bisa mencuri data dan bahkan bisa mengambil akses dari web tersebut atau server tersebut. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kelebihannya lagi si Akunetic ini dia bisa melakukan generating berbagai jenis report gitu ya. Berbagai jenis report ini ada executive summary, kemudian ada developer report, ada yang perbandingan scan, kemudian ada report preview. Ini banyak lah pokoknya teman-teman bisa melakukan generate report sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Misalkan teman-teman mau untuk report ISO ya tinggal teman-teman mengenerate dokumen report dalam bentuk ISO gitu. Nah, kemudian nanti kan ada auditor ya. Oh, ini aplikasi Bapak udah aman belum gitu. Nah, itu report tersebut bisa dijadikan dokumen laporan terhadap keamanan aplikasi yang akan dicek oleh asesornya. Nah, ini
Saya coba buka Acunetics-nya ya. Masih loading nih Acunetics-nya. Oke, udah terbuka. Saya share dulu. Nggak muncul ya? Nggak muncul. Nah, ini tampilan di Acunetics-nya ya. Nah, ini kan selain tampilannya enak, juga penjelasannya enak nih. Kayak misalkan kita coba SQL injection. Nah, ini muncul nih di URL mana aja, isinya apa aja gitu kan. Nah, misalkan kita coba salah satu, coba ini. Nah, ketika diklik ini, ada penjelasannya gitu. Jadi, penjelasannya di samping. Ini kemudian cara detail attack-nya gimana, efeknya gimana, kemudian cara memperbaikinya gimana. Oh ya, perlu teman-teman ketahui juga ketika vulnerability assessment ini nggak semata-mata ketika ketika tools udah bilang ini ditemukan vulnerability gitu. Itu adalah vulnerability. Nah, jadi ada proses di mana kita selesai scan, ada namanya proses verifikasi atau validasi gitu. Nah, kita sebagai seorang vulnerability assessor, kita harus ngecek manual satu persatu gitu. Apa benar ini benar-benar vulnerability atau jangan-jangan false positif. Nah, terus ini kan tujuannya untuk membantu kita mendeteksi gitu. Cuma analisis untuk vulnerability-nya tetap secara manual gitu. Nah, tadi cara makainya cukup gampang ya. Misalkan kita coba mau new scan, misalkan kita pakai targetnya ini, kita pakai single website aja, kemudian kita next. Nah, kita pilih nih di sini nih. Kita mau blind SQL atau apa, atau kita coba skill injection. Oke, kita next. Kita ini teknologi yang dipakai target kita ini dimunculkan, URL-nya apa, web servernya Nginx, teknologi yang dipakai PHP. Nah, kemudian kita next. Nah, kita abaikan aja proses ini. Jadi Acunetics bisa melakukan login secara otomatisasi. Kayak misalkan kita mau scan web, tapi web tersebut banyak fitur yang bisa dipakai ketika dia harus login dulu gitu. Kayak misalkan kayak admin sama user biasa kan, user biasa cuma bisa akses halaman luar. Nah, admin dia bisa akses halaman dalam sekaligus panel-panel atau channel-channel di dalam admin atau fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh admin. Jadi kita misalkan masukin aja username sama passwordnya admin. Jadi kita nge-scan-nya dua, nge-scan web yang dari luar dan nge-scan web yang fitur-fitur yang ada pada admin gitu. Cuma kita nggak pakai itu, kita coba next aja kalau misalkan kita nggak ada. Nah, kemudian kita finish gitu. Nah, finish, kemudian maka Acunetics ini akan nge-scan secara otomatis ya. Nah, cuma nggak saya demokan, kayaknya mungkin berat ya. Kita nanti akan demokan yang satunya lagi, yang Zap Proxy. Kayak gini, jadi dia akan nge-scan secara kayak antivirus aja. Kita tinggal tunggu aja. Nah, nanti muncul nih hasilnya. Nah, ini kan yang tadi saya bilang kan request-nya ada 57.722 gitu, di scanning pada kali ini. Bayangin kalau misalkan satu request kita kepada server direspon dalam waktu misalkan 1 detik. Gitu. Nah, berarti 57.722 request, berarti kalikan aja 1 detik. Berarti kalau dianggap aja ini 57.722 detik, gitu. Itu berapa jam? Nah, kemarin pernah juga ada yang 100.000, 200.000, atau bahkan 500.000 juga pernah. Sehingga kemarin nyekennya juga lama. Ada yang sampai seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang
cuma sehari juga ada gitu. Tergantung jumlah page atau scope yang kita definisikan di awal gitu. Kalau misalnya scope-nya besar ya kita minta tenggang waktunya lama gitu. Tapi kalau scope-nya kecil ya kita bisa dipercepat gitu. Karena lamanya selain nge-scan, kita validasinya juga lebih lama dari harusnya sih lebih cepat ya. Cuma kita kan harus lebih detail ya supaya nanti memang vulnerability-nya benar-benar tertutup ketika perbaikan. Nah, ini sekilas tentang Acunetics gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada selanjutnya ada tools berikutnya adalah Zap Proxy. Yang tadi saya bisa menyarankan teman-teman untuk bisa mempraktikkan juga dari rumah teman-teman atau dari tempat kerja. Teman-teman bisa download, ini juga kecil ya, nggak nyampe 200 MB lah kalau nggak salah. Tinggal download, installnya juga gampang banget, tinggal klik next aja gitu. Kalau misalkan teman-teman bingung cara installnya, bisa di link yang kedua. Nah, saya anggap teman-teman udah selesai nginstal. Jadi ketika installnya udah selesai, tampilannya seperti ini nih. Tampilan dari Zap Proxy ini. Tadi kan Acunetics kita perlu new ini gitu, mungkin ini aja ya, user experience aja ya. Ini cuma tinggal tampilan kayak gini, kalau kita mau nge-scan, kita sekali klik aja. Nih, automated scan, klik. Nah, udah. Kemudian kita masukin target, website kita atau website itu. Kemudian attack, udah. Kita tinggal nunggu nih, hasilnya kayak gimana gitu. Hasilnya kayak gimana, nanti vulnerability apa yang ditemukan. Nah, cuma seperti itu. Nah, ini kan langsung progress bar-nya, dia ini relatif lebih cepat dan lebih ringan sih kalau menurut saya ya, dengan perangkat yang sama. Nah, kemudian di ininya juga sama. Tadi kalau di Acunetics pakai bar ya, pakai bar merah, kemudian ada yang orange, ada yang kuning. Nah, ini apa namanya, di sini pakai bendera sama flag ya, sama merah critical atau high gitu, kemudian kuning medium, kemudian biru low atau info. Nah, itu aja sama. Kemudian ini juga sama detailnya, ketika kita klik, dia muncul tipenya apa, high, medium, atau apa, kemudian deskripsinya apa, kemudian solusinya gimana. Jadi lebih hampir sama sih sama Acunetics, cuma berbayar apa enggak sama user experience aja. Jadi teman-teman bisa menggunakan Zap Proxy ini untuk melakukan testing pada website teman-teman ya. Terutama yang jadi atau punya tanggung jawab pengelola website gitu, yang websitenya sering kena serangan gitu, kenapa gitu. Bisa jadi teman-teman melakukan vulnerability assessment dan ditutup lubang-lubang keamanannya. Gitu. Apakah mungkin gitu, ketika udah dilakukan vulnerability assessment kemudian kena hack? Sangat mungkin gitu, karena tipe vulnerability tadi berdasarkan ini ya, berdasarkan specification, misalkan kita pakai web server Apache versi 1. bla 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 gitu. Nah, pada pekan ini versi tersebut masih aman dan belum ditemukan vulnerability. Ternyata di pekan depan sudah ada yang menemukan exploit atau celah pada Apache tersebut atau web server tersebut, sehingga kita harus segera mengupdate atau segera melakukan assessment terhadap web server tersebut. Gitu. Makanya vulnerability assessment ini harus dilakukan secara periodik gitu. Jadi nggak ada jaminan udah di scan aman gitu. Jadi memang harus sering gitu nge-scan. Nah, kita akan coba ini ya. Kita akan coba melakukan scanning secara langsung. Tadi sama ya, kayak yang udah dijelaskan tadi saya. Kalau misalnya mau scan, jadi teman-teman kalau misalkan mau quick scan,
nggak perlu secara expert, teman-teman bisa langsung ke automated scan. Nah masukkan URL, kita pakai target ini, teman-teman juga bisa pakai target web itu, kemudian kita attack. Nah ini kan di bar progresnya jalan. Nah dia si website ini si Zaprox ini lagi crawling gitu. Lagi crawling websitenya, ada URL apa aja sih di website itu gitu. Nah setelah crawling selesai, kemudian dia lagi scanning. Nah ini masih 0% ya, jadi ini rada lama ya. Jadi kita tunggu aja sambil teman-teman juga silakan kalau mau mencoba install juga silakan Zaproxy ya, di zaproxy.org. Nah ini baru 1%, memang rada lama, tapi kita tunggu aja ya. Sekian sambil teman-teman juga bisa coffee break atau apa. Nah ini berjalan terus scanningnya. Nah jadi proses ininya vulnerability yang terdeteksi. Ini karena saya sebelumnya udah nge-scan ya, jadi udah ada. Tapi ini bakal kalau misalkan baru scan dia belum ada. Jadi nanti munculnya di sini temuan-temuannya. Ini tergolong cepat ya nge-scan-nya, udah 5%, mungkin 10 menit lagi bisa selesai. Cuma di project-project saya sebelumnya tentang vulnerability assessment ini banyak banget yang sampai berhari-hari atau bahkan sampai berminggu-minggu gitu. Nah, ini terus berjalan, kita coba cek ini aja ya yang udah deteksi. SQL injection. Nah, di halaman ini nih. Di halaman ini terdeteksi SQL injection sama oleh Zaproxy ini. Nah, tahapan vulnerability assessment sampai apa aja sih? Nah, sebenarnya ketika vulnerability assessment itu punya tahap gitu. Jadi kita scanning, kemudian validasi, benar-benar valid itu memang celah keamanan, baru kita report ke pihak developer atau pihak eksekutif. Nah, kalau vulnerability assessment sampai tahap itu. Tapi kalau pentest, kita coba sampai tahap exploit, cara mengeksploitasi celah keamanan tersebut, kemudian cara memaintaining akses, kemudian cara post exploitation, kemudian maintaining akses. Jadi ketika kita udah tahu ada celah, kita cara memanfaatkan celah itu, kemudian cara maintaining akses terhadap celah tersebut. Kalau pentest ya, kalau VA cuma sampai tahap scanning, validasi dan reporting terakhir. Nah, kita coba tunggu sekitar berapa menit lagi. Selesai sekitar 5 menit lagi lah kita tunggu. Bagi yang ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ditanyakan. Ini banyak tipenya ya, ada SQL injection, ada MySQL. Ada cross-site scripting juga ada. Ada di halaman ini. Ini halamannya sama ya, cuma parameter ininya beda-beda. Ini yang tadi saya bilang kan, URL, kemudian arti sama dengan ini. Dan kita bisa ngetes nih secara langsung di web tersebut. Gitu. Nah, masih 43%. Kalau websitenya besar bisa berhari-hari ya? Ya ini lumayan lama ya, 55%, mungkin bisa setengah jam lagi. Kita coba ini aja ya, ngetes yang sudah ada. Kita coba tes halaman ini ya. Tes PHP artis sama dengan 3. Kita coba copy paste. Kita coba copy, kemudian kita coba akses ke web tersebut ya, untuk validasi. Bentar.
website browsernya. Nah, ini, oke. Bisa dikopi ya. Tadi di artis ya. Nah, kita coba melakukan testing, validasi terhadap SQL injection yang ditemukan tadi di URL ini ya. Tadi kan saya bilang kalau misalkan cara deteksi gampangnya gimana sih tipe SQL injection yang gampang dan bisa dimengerti. Yang pertama tadi teman-teman tinggal menambahkan single quotation di belakang URL terhadap URL yang punya parameter seperti ini. Nah ini kan misalkan dari halaman artis menampilkan artis pertama. Nah kita coba nih. Artis pertama kan ini RW4 W817. Kemudian kita coba artis kedua. Nah, ganti lagi Blade 3. Kemudian kita coba artis ke berapa? 4. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada artis keempat. Kemudian ada artis ketiga. Ya. Nah, berubah ya. Berarti ada SQL ya. SQL untuk menampilkan data-data artis di website ini. Kemudian tadi untuk mengecek benar nggak sih ada vulnerability SQL injection. Tadi saya bilang kan di awal ada caranya untuk melakukan ngetes. Tesnya gimana gitu. Tesnya manual tambah single quote. Nah, muncul kan error. Nah, ini untuk validasi apa namanya? Dia SQL injection apa enggak. Kemudian kita tes lagi, apa namanya? Kita coba cek ininya, apa namanya? Cek jumlah kolomnya. Biasanya kan kita coba cek tabel artis ini, dia punya berapa kolom ya. Bisa diinjek pakai seperti ini. Kita coba satu kolom ya, kita coba nggak mungkin ya tabel satu kolom. Biasanya tabel kan kolomnya ID terus apa. Nah jadi tetap dia nggak ini ya, nggak respon gitu ya. Nah itu cara ngetesnya gitu. Oke kita coba balik terlebih dahulu ke scanning. Nah udah 68% scanningnya. Kemudian coba untuk validasi ya. Validasi benar-benar SQL injection itu ada apa enggak gitu ya di apa namanya di website yang target kita. Tadi cara ngetesnya tadi ya lewat apa namanya menambahkan single quote terhadap URL di belakang. Lalu ketika udah terdeteksi apa sih gitu kan bahayanya SQL injection ini gitu. Bahayanya SQL injection ini kan dia bisa dia bisa attacker bisa mengambil data kita ya yang ada di database kita gitu. Oke, kita balik lagi ke ini. Nah, ini kan kita mencoba ngecek mencoba mengecek SQL injection itu. Nah, tadi kan di halaman artis ya. Nah, di halaman artis ini tadi terdeteksi SQL injection gitu kan. Nah, ini kemudian diganti satu. Nah, ini langsung error kan karena ada tanda petiknya. Diganti 2, enggak, kemudian 3. Nah, kemudian 3 kita coba ganti cek pakai ini.
Nah, ini kan error SQL ini. Nah, biasanya attacker memanfaatkan ini pakai untuk dieksploitasi secara SQL injection. Misalkan ini ya, kita pengen tahu jumlah kolom dari artis ini berapa sih? Ini kan tabel artis yang menampilkan artis ketiga dengan ID 3. Nah, ini kita coba melakukan ngecek jumlah kolom yang ada di tabel artis ada berapa. Kita coba ngecek ada 7 kolom. Kemudian ini masih error ya. Enggak, berarti bukan 7. Misalkan 6, masih error. Kemudian 5, masih error. 4, masih error. Kemudian 3. Nah, 3 nggak error ya. Kita coba 2. 2 nggak error juga, berarti 3 ini. Nah, berarti jumlah kolomnya ada 3, teman-teman. Jumlah kolom di tabel ini ada 3. Kita coba lagi. Jumlah kolomnya ada 3 tadi. Coba respon, kemudian. Nah, ini kita jumlah kolomnya ada 3 ya. Yang pertama jelas ID, yang kedua ada nama artisnya, yang ketiga isi atau deskripsi ininya. Kita coba tes yang mana yang bisa dimodifikasi. Kita coba 2. Kita coba tes ya. Apakah dia bisa diinjek apa enggak gitu kan. Nah, ternyata bisa nih. 2 bisa diinjek. Kemudian yang ketiga apakah bisa diinjek juga? Ketiga bisa diinjek apa enggak? Coba kita cek. Oh, yang ketiga juga bisa diinjek juga ya. Berarti kita nanti nginjeknya mau pakai kolom keberapa? Kedua atau ketiga bebas. Nah, kita udah tahu jumlah kolomnya ini nih. Jumlah kolomnya 3 gitu. Lalu apa sih yang bisa dilakukan lagi? Kita bisa exploit lagi ketika mencari informasi tentang username, kemudian nama database-nya apa, database yang ada, maksudnya database-nya si tabel artis ini, kemudian ada versi database yang digunakan. Kita coba cek nih, melalui parameter ketiga ya. Nah, langsung muncul kan, ini username, user yang dipakai untuk database itu, kemudian database-nya namanya ini, Aquart, kemudian versi dari database-nya ini. Nah, kita bisa kembangkan lagi serangannya. Tadi kita udah tahu nih, nama database-nya Aquart. Kembangkan lagi untuk mencari database. Nah, database ini di website ini ternyata ada 2 ya. Yang pertama ada information schema dan Aquart. Jadi information schema ini adalah database default ya, yang ketika kita install database itu ada gitu. Kalau di MySQL. Nah, ini ada 2 Aquart. Tadi kan udah ketemu ya. Kita ingat-ingat Aquart, nama database-nya. Kemudian kita coba ini lagi. Kita coba kembangkan lagi database. Kemudian kita ngecek tabelnya ada berapa tabel sih di database Aquart itu kan. Nah, ternyata di database Aquart itu ada 8 tabel gitu. Nah, biasanya attacker ini dia langsung nyari username dan password gitu. Cuma kita bisa juga ngedump atau ngeluarin satu persatu gitu dari tabel ini gitu. Dari tabel yang ada di database Aquart tadi. Misalkan kita coba lagi. Kita coba Nah, setelah kita menemukan tabel, kita bisa melakukan ngedump atau mengeluarkan juga isi-isi yang ada di tabel tersebut. Tabel kan ada kolom ya. Kita bisa mengeluarkan kolom apa saja sih yang ada di misalkan di tabel user ya. Kita langsung ke user aja.
Nah, tabelnya apa tadi? User kan? Ini tabelnya user. Kita eksekusi. Nah, di dalam tabel user ini ada informasi tentang kolom username, password, CC, address, email, name, phone, dan chat. Nah, biasanya kalau misalkan ini kan udah attacker ya, udah jelas. Jadi intinya ini udah nggak aman webnya. Jadi attacker bisa melakukan apa aja. Ini salah satunya bisa mengambil database gitu. Misalkan kita mau ngambil username-nya apa aja sih yang ada di sini gitu kan. Kita coba lihat username-nya apa aja di sini. Data. Nah, tadi database-nya apa kita? Database-nya aktual. Tabelnya user. Kolomnya kita kolom uname coba ya. Nah, kita coba ngedump isi dari kolom username ini. Nah, ternyata isinya username-nya tes. Nah, isi dari username tes. Nah, bisa jadi kalau misalkan web real sungguhan sama username-nya banyak gitu. Karena ini cuma web test ya, jadi mungkin tes aja gitu. Tapi teknis cara exploit dan pendeteksinya sama untuk web testing maupun web beneran gitu. Nah, kemudian tadi kita hafalin ya username test. Kemudian bayangkan kalau misalkan ini webnya besar gitu. Ada jutaan user gitu, bisa di-dump seperti ini. Itu sangat berbahaya kan. Nah, kita tadi sudah di tabel username kita coba ngetes, tadi kan ada password ya kalau nggak salah. Kita coba ngambil ini, base passwordnya. Tabelnya user, punya password. Coba. Nah, passwordnya juga tes kebetulan kan. Kebetulan tes passwordnya. Nah, jadi username tes, password tes gitu. Dia masih pakai default ini gitu. Kita coba sign in ya. Nah, sebenarnya di sini juga udah ada nih username tes, password tes juga. Cuma tadi kita cara mengambil username dan password via SQL injection gitu. Coba tes. Kemudian tes. Nah, berhasil ya. Artinya dia valid, memang benar-benar yang ada di database. Gitu. Nah, jadi meskipun ini hanya web testing, jadi di web beneran pun kalau misalkan dia ada celah keamanannya SQL injection, gitu, dia akan tetap sama bisa di-exploit seperti ini. Gitu. Dan teman-teman perlu ketahui, jangan mencoba di website orang seperti ini tanpa seizin orang tersebut. Gitu. Karena tindakan ini adalah tindakan ilegal. Kalau misalkan websitenya memang website nggak diizinkan. Nah, kemudian sebenarnya untuk tahap SQL injection, tahap vulnerability assessment ini hanya sampai tahap scanning, kemudian validasi, sama reporting gitu. Nggak sampai tahap eksploitasi kayak tadi ya. Tadi kan saya cuma mendemokan aja kalau misalkan SQL injection tuh bahayanya kayak gini gitu. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman punya website, ada SQL injection-nya, ya kemungkinan bisa ditembus seperti itu gitu. Data-datanya, jadi ada hacker bisa ngambil username password teman-teman yang ada di web. Gitu. Nah, kemudian mitigasinya gimana sih ininya gitu kan? Pencegahannya gimana ketika tadi udah di-scan, kemudian terdeteksi? Ya pertama ya lakukan remediasi gitu. Remediasi terhadap temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh scanner. Nah, ini tadi kan caranya scan-nya ya. Kemudian tahapan vulnerability assessment sebenarnya ada sekitar 4 tahapan. Yang pertama vulnerability identification, analysis, risk assessment, remediation. Nah, vulnerability identification ini adalah melakukan listing terhadap perangkat-perangkat atau teknologi-teknologi apa aja yang digunakan pada aplikasi yang akan kita akses. Kayak misalkan jenis web servernya apa, pakai OS apa, kemudian
tipe teknologinya apa, menggunakan bahasa pemrograman apa, bahasa database-nya apa gitu yang dipakai. Kemudian analisis gitu. Analisisnya adalah membuat analisis terhadap vulnerability yang mungkin terjadi terhadap perangkat-perangkat yang sudah kita identifikasikan tadi di awal. Kalau misalkan Apache nih, Apache vulnerability-nya apa gitu. Kemudian misalkan ada SQL gitu, dicari di mana aja SQL-nya. Kemudian vulnerability file upload di mana aja lokasi form file upload-nya gitu. Kemudian selanjutnya risk assessment atau scanning gitu. Nah, scan di proses risk assessment ini ada dua proses. Yang pertama scanning, yang kedua validasi. Scanning itu yang secara manual, secara automation tadi yang saya demokan. Kemudian yang validasi, kita adalah memvalidasi hasil temuan dari scanning tersebut gitu. Benar-benar celah keamanan atau hanya bisa jadi celah, bisa jadi enggak gitu. Kan tergantung informasi yang didapatkan dari aplikasi scanningnya. Kemudian setelah kita melakukan risk assessment, kita melakukan validasi, membuat report. Nah, kita laporkan report kita, temuan-temuan celah keamanan kita kepada developer agar segera diremediasi. Nah, setelah diremediasi pun kita sama prosesnya, kita balik ke awal lagi, kita cek lagi, biasanya 2 kali ya, 2 kali dalam sekali project vulnerability assessment. Cuma kalau misalkan secara periodik, mungkin 2 bulan sekali atau apa, kalau misalkan perusahaan-perusahaan IT kan besar gitu, dealer atau perusahaan IT lainnya gitu, dia kan memproduksi aplikasinya banyak ya, jadi kemungkinan vulnerability assessment dilakukan secara continuous integration. Jadi secara terus-menerus gitu, setiap ada aplikasi baru langsung di assessment, langsung di assessment. Nah, kemudian cara mitigasi atau mengurangi resikonya gimana? Yang pertama pencegahan gitu. Gimana sih cara supaya web kita aman gitu dari celah-celah keamanan maupun kita hacker-hacker yang ingin menyerang web kita. Yang pertama pencegahan dengan mengimplementasikan secure coding ketika kita membangun web aplikasi. Jadi kita mengikuti kaidah-kaidah security seperti query SQL-nya yang benar gimana, kemudian cara ngefilter special character di form gimana, kemudian cara mengatasi injeksi-injeksi gimana. Jadi kita benar-benar mengimplementasikan gitu. Ini adalah pencegahan ya, preventif, mengimplementasikan benar-benar security gitu. Konsep-konsep security yang ada untuk membangun aplikasi kita sebelum kita deploy ke production environment. Nah, kemudian yang kedua ada deteksi. Deteksi adalah mendeteksi vulnerability. Caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan cara vulnerability assessment. Jadi ketika kita sudah melakukan pencegahan dengan mengimplementasikan ini, kemudian kita juga harus mendeteksi gitu. Apakah masih ada vulnerability? Secara konsepnya ya kita mengimplementasikan ini, tapi kenyataannya apakah programmer sesuai dengan ekspektasi kita di awal? Gitu. Kan pertanyaannya nggak mesti seperti itu. Nah, sehingga kita perlu melakukan vulnerability assessment secara berkala. Nah, tadi karena misalkan webnya udah aman, kan belum tentu perangkat kita aman. Kemudian belum tentu web server kita aman, belum tentu networknya aman. Jadi nggak ada 100% sistem yang aman. Kemudian kesimpulan dari webinar kali ini, yang pertama adalah tidak ada sistem yang 100% dijamin aman gitu dari vulnerability. Tadi misalkan codingnya aman, ternyata di perangkatnya nggak aman. Gitu. Perangkatnya aman, codingnya aman, ternyata networknya nggak aman. Gitu. Kemudian di networknya aman, perangkatnya aman, codingnya aman, ternyata di usernya yang nggak aman. Gitu. Usernya teledor gitu. Jadi username sama passwordnya ketahuan sama orang gitu. Nah itu jadi alasan mengapa sistem nggak bisa 100% aman gitu. Kemudian untuk mencegah atau mengurangi resiko atau mengurangi dampak dari serangan attack atau cyber melalui internet, kita harus benar-benar mengimplementasikan secure coding atau kaidah-kaidah security yang berlaku atau yang ditetapkan atau yang menjadi acuan bersama. Kalau untuk web, security-nya kita pakai OWASP ya, Open Web Application Security Project. Jadi di sana itu ada banyak dokumentasi bagaimana cara melakukan atau membuild aplikasi yang secure gitu. Nah, kemudian lakukan vulnerability assessment secara periodik. Nah, ini yang poin ketiga adalah cara yang deteksi yang tadi dilakukan, lakukan scanning, kemudian reporting, kemudian diperbaiki. Nah, di poin ketiga ini kita bisa melakukan vulnerability assessment secara mandiri ataupun menggunakan pihak ketiga atau jasa.
Dan misalkan kalau mandiri, kita harus punya security engineer sendiri atau orang yang memang paham terkait vulnerability yang ada pada web. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan pihak ketiga, kita menggunakan pihak ketiga yang profesional dan sudah terpercaya gitu untuk menjaga keamanan kita gitu. Karena itu menyangkut data-data internal biasanya kan kalau asesmen dan PPP gitu, terutama di infrastruktur perbankan atau kantor-kantor tertentu yang punya data-data sensitif seperti pemerintahan. Memang harganya relatif mahal sih, tapi untuk menjaga keamanan mahal akan sebanding dengan keamanan yang kita dapatkan biasanya. Nah, mungkin itu aja webinar pada kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator. Oke, terima kasih Mr. Khalid. Silakan bagi yang mau bertanya ditulis di kolom chat. Oke, sebelum ada yang bertanya, saya mau nanya nih Mr. Khalid. Ini seberapa seringkah kita untuk melakukan assessment ini, apalagi terutama untuk website-website besar ya. Seperti kita tahu lah, misalnya kemarin sempat bocor tuh datanya. Itu apakah ini juga harus melakukan secara berkala assessment tadi, vulnerability assessment tadi? Karena ketika websitenya besar tadi kan butuh waktunya juga lama untuk assessment-nya tadi bisa berhari-hari sampai 14 hari tadi kan. Itu gimana tuh, Mr. Khalid? Ya, terima kasih Pak Moderator sudah bertanya. Mungkin saya nggak berani bilang ya dia bocornya dengan vulnerability apa, karena saya juga nggak terlalu ngikutin dia bocornya lewat vulnerability apa. Bisa jadi kan servernya yang bocor, atau dari webnya, dari networknya atau apanya gitu. Cuma untuk case-nya yang tadi seperti webnya besar, ya memang harus melakukan vulnerability assessment. Mungkin tetap ya, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sebenarnya sudah melakukan vulnerability assessment ya. Jelas website sebesar itu dia punya standar ISO berapa gitu. Artinya dia terasesor dengan benar gitu. Cuma kan tadi saya bilang gitu, sekarang di vulnerability assessment gitu, belum tentu besok aman gitu. Karena vulnerability atau celah keamanan itu bisa muncul kapan saja tanpa diketahui oleh developer. Namanya zero vulnerability. Nah, zero vulnerability ini adalah vulnerability yang tidak ada pada database. Gitu. Jadi itu sebenarnya kerentanan, cuma belum diketahui oleh publik gitu. Jadi hacker aja yang tahu. Jadi hacker bisa memanfaatkan celah itu zero vulnerability dengan programnya sendiri dengan zero exploit. Jadi exploitnya juga orang nggak ada yang tahu, cuma hacker itu yang tahu. Gitu. Nah itu. Yang jelas website-website besar seperti dan sebagainya dia udah punya standar ISO atau standar keamanan apa itu. Kalau di bawahnya kan sertifikat ada tuh websitenya, coba dicek sertifikat itu adalah sertifikat keamanan gitu. Dan perizinannya juga ketat untuk aplikasi-aplikasi seperti itu, terutama karena ada payment-nya ya, ada keuangan. Nah mungkin seperti itu Pak. Kalau misalkan asesmennya mungkin sudah dilakukan secara berkala ya, nggak mungkin kalau website-website besar nggak dilakukan secara berkala. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Hidayat. Mau dibaca sendiri, Mr. Khalid, atau dibacakan? Ya, boleh sih. Ada di silakan di. Yang pertama ya, dari Muhammad Hidayat, rekomendasi Kalianok versi berapa? Rekomendasi ya versi terbaru atau versi 2 juga sama sih, nggak ada perbedaan secara signifikan ya, nggak kayak Windows itu, Windows 8 dan Windows 10. Sebenarnya toolsnya sama juga gitu. Jadi ketika menggunakan Kali Linux, ada tools vulnerability assessment, network assessment, ataupun nge-crack password, wifi hacking gitu. Itu hampir di semua versi itu ada. Cuma saya merekomendasikan aja yang baru gitu, karena yang baru ini sudah dikembangkan atau sudah diperbaiki bug-bug yang ada pada sebelumnya. Kemudian pertanyaan kedua dari Reno Joyo Negoro. Gimana sih cara memperbaiki kerentanan SQL injection pada web server? Nah, tadi kan ini ya, mungkin ini teknis banget. Cara memperbaiki secara konsepnya kan kita sebagai user biasa kan hanya menginputkan, kalau misalkan ada SQL injection di suatu form, kita kan menginputkan nama-nama aja. Nah, kalau di dalam bahasa SQL itu kan ada kayak spesial karakter, petik, terus ada add, ada kurung buka, kurung tutup. Nah, kalau bisa gitu, di programmingnya atau di
inputan formnya itu difilter gitu. Jadi spesial karakter nggak bisa diinputkan gitu. Jadi ketika kita input itu dia langsung nggak keproses gitu. Yang diambil cuma string namanya aja gitu. Itu untuk mengurangi SQL injection. Ini SQL injection secara general ya, belum blind SQL injection atau apa gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bilal. Kemudian ada Akunetics dan Netspacker sudah berbayar per target. Apakah ada aplikasi berbayar yang worth it selain Akunetics dan Netspacker melakukan vulnerability assessment? Ya ada gitu. Saya secara ini makanya Vax ya, pakai untuk web vulnerability assessment. Makanya Vax. Kemudian gimana sih worth it-nya? Nah, worth it-nya untuk saya nih, dia bisa custom gitu. Jadi kita bisa milih URL mana aja yang di-scan gitu. Kalau sebelumnya kan saya rasa ini ya, nge-scan-nya banyak yang ini apa namanya heuristik gitu. Jadi ketika kita nge-scan URL itu, URL lain ikut kena juga gitu. Nah, di Vax ini enak gitu. Kalau misalkan tadi ada pengembangan web kayak gitu. Di minggu pertama kita udah nge-scan ada 5 modul pada web tersebut. Nah, di minggu kedua ada deployment 1 modul lagi, misalnya modul payment. Nah, kita pengen nyekan modul payment-nya aja, itu bisa meskipun URL-nya ada di dalam dan dengan kredensial user apa gitu. Kan usernya berlapis-lapis ya. Misalnya user biasa, admin, kemudian ada apa operator, ada apa gitu. Berlapis-lapis itu bisa gitu pakai Vax itu. Dan ini bagus juga sih menurut saya karena kita juga bisa mengambil respons dan ininya lebih enak gitu. Dan dia ngasih screenshot enaknya gitu. Kalau yang lain kan nggak screenshot ya, dia cuma ngasih HTTP responsnya aja gitu. Jadi kalau Vax ini dia ngasih screenshot nih, dia bilang SQL injection di URL ini, gitu. Buktinya apa gitu. Nah dia ngasih screenshot ketika web servernya respon gitu.